Hai tetua, jumpa lagi bersama alurmu. Semoga kalian semua selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, pastinya Mimin masih melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Dan tentu kalian semua tahu, kalau cerita ini tidak sesuai dengan videonya, karena ini cerita novel yang Mimin ceritakan kepada kalian. Langsung saja kita menuju ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Tentu saja, apa menurutmu aku tidak sepintar kakakku? Hei, asal kalian tahu ya, akulah orang yang selalu mengajari kakakku tentang taktik dan strategi, jawab bayi kecil dengan bangga. Kalau begitu, lalu apa rencana Kaisar Harimau selanjutnya? Tanya Jenderal Nanmo. Tentu saja siapkan pasukan, kita akan berangkat, serang dan bunuh semua pengkhianat itu, jawab bayi kecil dengan nada tegas. Oke Mimin, alurmu geser ceritanya. Apa itu istana pengadilan? Tanya Lintian melihat istana yang terlihat agak menyeramkan di sana. Iya Kaisar, istana itu dibuat sangat bagus oleh para hakim sebelumnya. Bahkan aku sangat suka dengan dekorasi di dalamnya. Dan apalagi dua patung singa itu yang memiliki tanduk, serta telinga yang panjang itu, jawab kepala suku batu. Lintian yang mendengarkan bagaimana orang itu, salah, maksudnya batu itu memuji dekorasi, serta bentuk istana pengadilan, membuat dia agak tidak bisa berkata-kata. Dalam pikiran Lintian, dia merasa kalau kepala suku batu itu juga bodoh, tapi tidak terlalu kelewatan bodohnya seperti dua anggota suku batu yang sebelumnya. Hei, lihat itu. Itu adalah patung diriku, ucap roh pelindung alam bawah melihat patung anjing berkepala tiga, atau yang sering disebut Cerberus di atas bangunan istana pengadilan itu. Wah, Tuan Roh, itu adalah Anda yang sangat perkasa, sungguh aku sangat mengagumi wujud Anda itu, ucap kepala suku roh kepada roh pelindung, bahkan dua batu yang ikut dengan dia pun mengangguk setuju dengan perkataan kepala suku mereka. Sial, kalian ternyata penggemarku, baguslah. Lain kali akan kuberikan kalian batu yang sangat berharga, ucap roh pelindung yang merasa bangga dipuji oleh kepala suku batu suci itu. Terima kasih Tuan Roh, ucap ketiganya sambil berlutut penuh kegembiraan. Lintian hampir pingsan melihat tiga batu bodoh tersebut, serta roh pelindung yang juga sangat bodoh itu. Lintian sedikit menyesal dengan kelakuan Kaisar Langit yang mau saja menerima suku batu suci yang agak bodoh itu, serta roh pelindung yang bahkan tidak tahu malu itu sebagai pelindung alam bawah. Jika aku hidup di zaman guruku dulu, mungkin aku akan menamparkan wajah guruku itu, ucap Lintian memasang wajah yang penuh keluhan dengan gurunya yaitu Kaisar Langit dulu. Benar juga kata ayahku, tentang kebodohan Kaisar Langit dulu, kenapa juga dulu dia terpilih menjadi Kaisar Langit, sungguh sulit untuk dimengerti desah Lintian dalam hati. Lintian tidak lagi peduli dengan mereka, lalu dia masuk ke dalam istana pengadilan itu. Di depan pintu masuk sudah ada dua patung yang berjaga memandang ke arahnya. Saat mereka melihat ada kepala suku mereka yang datang, dua patung itu tahu kalau Lintian adalah Kaisar Langit, jadi mereka berlutut di sana dengan sangat hormat. Lintian mengangguk kepada keduanya, lalu meminta mereka untuk menceritakan apa yang sudah mereka temui di dalam. Kedua patung itu menceritakan kalau dua patung biru dan merah menemukan tempat yang berisi banyak tahanan. Mereka masih hidup dan jelas kalau bukan dewa biasa, tapi siapa mereka tidak ada yang tahu. Lalu di mana dua patung merah dan biru itu? Tanya Lintian kepada mereka. Dua patung saling pandang agak malu untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh dua patung tersebut, tapi pada akhirnya, mereka dengan malu-malu mengatakan kalau keduanya masih bertengkar tentang masalah perebutan makanan sejak mereka menemukan ruangan itu, dan keduanya sekarang berada di dalam istana tersebut. Mereka bodoh atau apa? Pikir Lintian di dalam hatinya. Tapi karena dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia melupakan kedua patung bodoh tersebut, dan memutuskan masuk untuk melihat siapa orang-orang yang terkurung di dalam istana pengadilan itu. Tolong bawa aku ke sana, ucap Lintian kepada kedua patung tersebut. Ingin diantar kemana Kaisar?
Ke tempat dua patung, atau ke dalam ruangan itu? Tanya salah satu patung yang berdiri di pintu tersebut. Ke neraka, ucap Lin Tian sangat kesal. Neraka. Tapi kami tidak tahu bagaimana caranya bisa ke sana Kaisar, jawab yang lain dengan wajah bingung. Tentu saja ke ruangan itu. Cepat, teriak Lin Tian dengan sangat kesal. Kedua patung itu melihat kalau Lin Tian marah. Mereka pun langsung membawa Lin Tian ke dalam ruangan di mana banyak orang-orang yang terkurung dan terikat tersebut. Lin Tian berjalan di belakang dengan sangat santai sebelum ledakan besar terjadi tepat di depannya. Boom! Sial! Saudara, seharusnya aku yang berhak memakan batu itu. Teriak patung merah yang terlempar keluar dari ruangan yang hancur akibat dirinya itu. Tidak, karena aku yang menang, dan kamu telah kalah. Jadi biarkan aku yang memakannya, teriak patung biru keluar dari dinding yang hancur itu. Saat melihat kedua patung yang telah menghancurkan dinding di depannya itu, benar-benar membuat Lin Tian tidak dapat menahan lagi amarahnya. Di sana mereka masih bisa untuk bertengkar, bahkan menghancurkan dinding itu. Jika dia terus diam, maka mungkin istana itu akan hancur oleh kelakuan bodoh mereka berdua. Pantas saja selama ini mereka hanya bisa dijadikan penjaga, bukan sebagai pelindung istana pengadilan, karena jika mereka membuat ulah, maka mereka bisa dengan mudah menghancurkan barang-barang di sekitar mereka. Hentikan! Teriak Lin Tian kesal. Mendengar teriakan Lin Tian, keduanya langsung kaget, lalu mereka memandang Lin Tian. Saat mereka melihat Lin Tian, keduanya buru-buru berlutut di hadapan Lin Tian, dengan mengatakan berbagai hal yang membuat Lin Tian sakit kepala. Kaisar, kamu baik-baik saja kan? Apa ada yang sakit? Maafkan kami tidak mengatakan hal penting itu kepadamu, ucap patung biru. Sudah, kalian berhentilah berbicara, bawa aku ke ruangan tempat orang-orang itu diikat sekarang. Ucap Lin Tian dengan marahnya. Baik Kaisar. Ucap keduanya tanpa ragu saat mereka sadar kalau Lin Tian sedang marah. Keduanya berjalan di depan, dan tidak lagi berbicara apapun, mereka hanya terus diam karena takut Lin Tian akan marah lagi kepada mereka. Sedangkan kepala suku Batu Suci masih sibuk mendengar kata-kata indah yang dikeluarkan oleh roh pelindung yang telah lupa kalau Lin Tian tidak ada lagi di sana. Lin Tian menanyakan masalah orang-orang itu kepada mereka. Dan setelah Lin Tian tahu kalau mereka telah terjebak sudah sangat lama di dalam sana, membuat Lin Tian sangat terkejut. Dia menjadi lebih penasaran dengan orang-orang tersebut. Apakah mereka mengatakan sesuatu kepada kalian? Tanya Lin Tian. Mereka bahkan tidak mengatakan apapun kepada kami, jawab patung biru. Iya Kaisar, mereka hanya memarahi kami beberapa kali, dan tentang yang lain, tidak ada. Tambah patung merah. Lalu kenapa kalian tidak melepaskan mereka dulu? Tanya Lin Tian dengan serius. Itu, kami berpikir mereka sangat mencurigakan, jadi kami membiarkan mereka di sana sampai Anda kembali Kaisar, jawab patung biru dengan sedikit malu di wajah patungnya itu. Hanya karena itu kalian tidak melepaskan mereka. Bagaimana jika aku tidak kembali? Tanya Lin Tian sedikit marah. Tentu saja kami juga akan membiarkan mereka diikat seperti itu sampai mereka mati Kaisar, jawab patung biru tanpa ragu. Kalian ini. Lin Tian menghela nafas berat, dia baru saja sadar kalau kedua patung itu sangat bodoh, dan dia tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari mereka, tapi mereka jelas orang yang terlalu setia menurut Lin Tian. Lin Tian akhirnya sampai di depan pintu masuk ke ruangan di mana orang-orang itu terikat. Saat Lin Tian masuk, dia melihat banyak yang terikat dengan sangat menyedihkan di dalam sana. Oke Mimin, alurmu geser ceritanya tetua. Dewa Laut Darah, apakah kau benar-benar akan berperang dengan kami? Ucap Jenderal Zhao yang berdiri di depan gerbang pertahanan untuk masuk ke wilayah Istana Langit, atau ibu kota dari Negeri Langit. Aku bukan ingin berperang dengan kalian, tapi aku hanya ingin mengambil alih Istana Langit, jawab Dewa Laut Darah yang terlihat berdiri di langit, tapi tiga jenderal tahu kalau itu hanyalah klon dari Dewa Laut Darah saja. Apakah kau benar-benar sangat ingin menjadi Kaisar Langit? Apakah kau tidak tahu, meskipun menjadi Kaisar Langit, tapi kau tidak akan bisa masuk ke dalam Istana Langit?
teriak Jenderal Bei. Dewa Laut tidak menjawab, dia hanya tersenyum memandang tiga jenderal itu dengan jijik. Dia tentu tahu semuanya, tapi meskipun begitu, jika dia berhasil menaklukkan negeri langit, bukankah berarti sama saja dia menjadi kaisar langit? Dan tidak perlu untuk masuk ke istana langit setelah dia menjadi kaisar langit, karena dia bisa menghapus hal tersebut setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tidak peduli dengan semua itu, sekarang aku ingin kalian memilih mau menyerah atau mati. Jadi kalian pilihlah dengan baik, ucap Dewa Laut Darah. Apa kau pikir kami takut denganmu? Jangan harap, suatu saat kaisar langit yang asli akan muncul, dan mengambil kembali tahtanya. Dan meskipun kami harus mati di sini, setidaknya kami tidak akan membiarkanmu menyentuh istana langit. Teriak Jenderal Nan dengan tegas menolak. Bahkan dua jenderal lainnya dengan tegas menolak permintaan Dewa Laut Darah juga. Bagi mereka, hanya kaisar langitlah yang berhak masuk dan duduk di tahta negeri langit, dan hanya dia penguasa seluruh alam langit. Hahaha, kalau begitu mari kita berperang. Dan akan kupastikan kalau tiga jenderal yang tersisa menghilang sepenuhnya dari alam langit, teriak keras Dewa Laut Darah memandang ketiganya dengan tatapan kejam. Selama kita bisa bertahan sampai pasukan Dewa Kegelapan, dan alam lainnya datang, kita pasti dapat mengalahkannya saat itu, ucap Jenderal Zhao. Jenderal Bei dan Jenderal Nan tentu mengerti, yang perlu mereka lakukan adalah bertahan sampai bantuan lain datang. Itu bukan karena mereka tidak bisa mengalahkan Dewa Laut Darah, tapi sejak pertempuran sebelumnya, entah kenapa mereka merasakan kalau kekuatan pasukan Dewa Laut Darah semakin meningkat melebihi perkiraan mereka. Hahaha, kalian tidak akan bisa menunggu bantuan datang. Karena mereka juga sibuk dengan masalah alam mereka masing-masing, ucap Dewa Laut Darah. Dia sepertinya tahu apa yang sedang difikirkan oleh ketiga jenderal itu. Tapi sayangnya ketiganya tidak tahu kalau setiap alam yang lainnya juga telah mendapatkan beberapa masalah sekarang, dan dia lebih tahu kalau tidak akan ada yang datang membantu mereka di sini. Apa maksudmu? Tanya Jenderal Zhao yang memiliki firasat tidak baik. Tiba-tiba sebelum dia mendengar jawaban dari Dewa Laut Darah, sebuah pesan dikirimkan kepadanya dan isinya membuat dia bergetar karena marah. Kau bekerja sama dengan mereka. Apakah kau? Jenderal Zhao tidak dapat menahan amarahnya melihat Dewa Laut Darah. Hahaha, iya aku adalah salah satu jenderal di bawah perintah tuanku. Dan saat Kaisar Langit jatuh, aku memang ikut di dalamnya, tapi aku ditugas yang lain, ucap Dewa Laut Darah dengan senyum dingin. Jadi kau ternyata antek dari kelompok misterius itu. Kau pantas mati, teriak Jenderal Nan yang marah. Dia akan bertarung dengan Dewa Laut Darah tersebut, tapi dia dihentikan oleh Jenderal Zhao dan Bei. Siapa tuanmu sebenarnya? Kenapa dia membunuh Kaisar Langit? Tanya Jenderal Zhao. Kalian bisa memanggil tuanku Dewa Penghancur. Dan apa tujuan dari tuanku membunuh Kaisar Langit? Aku pun juga tidak tahu, jawab Dewa Laut Darah. Ketiga jenderal tersebut tidak pernah menyangka kalau Dewa Laut sejak dulu adalah bawahan dari Dewa Penghancur itu. Meskipun ketiga jenderal tersebut tidak tahu siapa sebenarnya Dewa Penghancur itu, tapi kemungkinan tuan dari Dewa Laut Darah adalah dewa yang sejajar, atau mungkin lebih kuat dengan Kaisar Langit yang dulu. Apalagi dari kata-kata Dewa Laut Darah, jelas kalau ada jenderal lain yang sama-sama kuatnya dengan dia. Karena itulah hal-hal yang terjadi di alam lainnya sekarang ini, pasti ada kaitannya dengan kelompok Dewa Penghancur tersebut. Kau tidak akan bisa hidup lama karena telah membunuh Kaisar Langit. Dewa Laut Darah, teriak Jenderal Zhao dengan dingin. Aku tidak pernah membunuh Kaisar Langit, tuanku lah yang membunuhnya, jawab Dewa Laut Darah dengan santai. Tapi karena kalian tidak ingin menyerah padaku, aku hanya perlu membunuh kalian, jadi semuanya keluar dan serang, teriak Dewa Laut Darah. Lalu banyak kelompok yang tiba-tiba muncul entah dari mana mereka datang. Mereka berpakaian serba hitam, lalu di pakaian mereka ada gambar naga di setiap pria, dan phoenix di setiap wanita. Bunuh, teriak Jenderal Zhao kepada para pasukan dari Negeri Langit. Boom! Pertempuran besar pun terjadi di Negeri Langit,
Dewa Laut Darah melihat hal itu tersenyum, semuanya sesuai dengan perintah tuannya, dan apa yang terjadi di alam lain telah membuat rencananya berjalan dengan sangat mulus. Dewa Laut Darah, teriak Jenderal Nan yang segera terbang ke arah Dewa Laut Darah dan menyerang. Tapi saat Jenderal Nan sampai di depan Dewa Laut Darah, Dewa Laut Darah telah menghilang dari sana, karena itulah serangan dari Jenderal Nan menjadi sia-sia. Jenderal Nan, kita akan segera bertemu, tapi tidak sekarang. Aku harap kalian dapat bertahan, hahaha, suara Dewa Laut Darah bergema di seluruh negeri langit saat itu. Ah, Dewa Laut Darah, bangsat kau, aku pasti akan membunuhmu, teriak Jenderal Nan. Dia sangat marah dan langsung berpindah menyerang pasukan kelompok Dewa Penghancur dengan brutalnya. Buom, buom, ah. Mayat dan teriakan menyedihkan terdengar di seluruh alam langit, dan anehnya saat tiga jenderal melihat mayat dari kelompok Dewa Laut Darah, mereka melihat orang-orang itu mati dengan senyum di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak takut mati, ucap Jenderal B. Itu adalah pasukan yang siap mati, tapi bagaimana bisa? Sekuat-kuatnya seseorang, setiap kematian yang akan datang kepada mereka akan memperlihatkan sedikit rasa takut di wajahnya, ucap Jenderal Zhao. Aku menduga, kalau mereka sudah dikendalikan, ucap Jenderal Nan setelah selesai bertarung dengan orang-orang tersebut. Kita tidak punya pilihan lain, cobalah untuk mengurangi korban di sisi kita. Selama itu bisa, maka kita bisa lebih siap menghadapi pasukan Dewa Laut Darah yang sebenarnya, ucap Jenderal Zhao. Keduanya terdiam. Dari kata-kata Jenderal Zhao, mereka mengerti kalau Dewa Laut Darah belum mengirimkan pasukan aslinya, tapi meskipun begitu, kekuatan orang-orang itu bahkan cukup kuat untuk mengalahkan pasukan ketiga jenderal tersebut. Sial, terak Jenderal Nan kesal. Mimin geser ceritanya tetua. Di alam elemen, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi Nona, ucap Lin Sang tersenyum melihat sosok wanita yang muncul di langit. Wanita itu tersenyum ke arah Lin Sang, dan di belakangnya lebih dari 10.000 pasukan yang berdiri menunggu perintah dari wanita tersebut. Hehehehe, Dewa Lin, masihlah tampan seperti terakhir kali kita bertemu, dan maaf budak kecil ini datang mengganggu Dewa Lin kali ini, ucap si wanita tersebut. Hahaha, tidak masalah, aku juga bosan, sudah lama tidak ada yang menghiburku, jawab Lin Sang dengan santai. Melihat bagaimana santainya Lin Sang, si wanita hanya dapat tersenyum. Dia mengetahui dengan jelas kalau dia bukanlah lawan dari Lin Sang atau alam elemen, karena itulah dia hanya akan berusaha menahan Lin Sang untuk membantu negeri langit, bukan mencoba mengalahkannya. Oh, kenapa aku tidak melihat Dewi Ming, kemana dia? Tanya wanita itu. Jangan tanya itu, mari berbicara lebih serius sekarang. Bagaimana jika kita duduk dulu? Tanya Lin Sang yang sebenarnya masih duduk di meja, tepat di depan perbatasan ibu kota dari alam elemen itu. Tahu kalau Lin Sang mengundangnya untuk duduk, si wanita itu tidak ragu dan turun dari langit, tapi tiba-tiba suara dari belakang mencegahnya untuk turun menemui Lin Sang sendirian. Jenderal, kamu harusnya tidak turun sendirian, ucap bawahannya itu. Tenang saja. Dewa Lin bukan orang seperti itu. Dan aku lebih paham sifat dia daripada kalian semua, jawab wanita tersebut menyuruh bawahnya untuk mundur. Akhirnya dia pun turun dari langit, dan duduk berhadapan dengan Lin Sang. Lin Sang dengan santai meminta dia meminum teh yang ada di mejanya itu, tentu si wanita tidak menolak dan meminum teh tersebut. Sungguh teh yang nikmat, ucap si wanita tersebut. Hahaha. Apa Nona tidak takut kalau ada racun di dalamnya? Tanya Lin Sang. Tentu saja tidak, dan juga jika Dewa Lin ingin mengalahkanku, mungkin hanya dengan sedikit usaha kecil bagi Dewa Lin, jadi kenapa harus repot-repot untuk menaruh racun di dalam teh? Jawab si wanita itu. Kalau begitu, apa aku boleh tahu siapa Nona ini? Tanya Lin Sang. Tuanku memberi nama aku Xianu, atau di kelompokku sering dipanggil sebagai Jenderal Xian, jawab Xianu. Hahaha, Xianu bukankah artinya peri? Memang nama yang bagus, Tuan Nona Xian memang mempunyai selera humor yang bagus, ucap Lin Sang.
Jenderal Xian tidak menjawab, dia hanya tersenyum membalas perkataan Lin Sang. Saat para pasukan di sisi Jenderal wanita Xian melihat kalau Dewa Lin Sang tidak bergerak sedikit pun melihat kedatangan dari banyak pasukan, membuat mereka sangat kagum. Memang alam elemen adalah alam yang paling tenang, dan sangat misterius dari alam lainnya, bahkan meskipun mereka tahu kalau ada perang, tapi tidak ada satupun pasukan yang datang untuk bersiap bertempur dengan mereka. Bahkan mereka hanya melihat dua tetua dan Lin Fang yang berdiri dengan tenang agak jauh dari Lin Sang saat ini. Dan dari gaya mereka bertiga, tidak ada tanda-tanda ingin bergerak untuk menyerang mereka. Tentu Jenderal Xian juga berpikiran sama dengan pasukannya, tapi dia sedikit lebih mengerti kenapa Dewa Lin Sang seperti itu. Itu karena Lin Sang dan alam elemen tidak pernah menempatkan dia, serta pasukan yang dia bawa di mata mereka. Jika mereka ingin, maka itu akan sangat mudah menghancurkan mereka. Mungkin beberapa dewa penguasa berpikir, alam elemen yang terlemah, tapi dia sebagai jenderal yang dekat dengan tuannya, tentu dia sudah tahu kalau ada alam yang paling berbahaya, maka itu adalah alam elemen, dan ada 3 alam lagi. Yaitu es, kehidupan dan pedang. Di antara alam itu, alam elemenlah yang terlihat jelas sebagai pemimpinnya. Dan jika alam elemen tidak ikut berperang, maka 3 alam lainnya juga tidak akan ikut berperang. Jadi apakah peperangan di negeri langit sudah dimulai? Tanya Lin Sang. Iya, aku datang ke sini untuk mencegah Dewa Lin mengirim bantuan ke sana. Jadi maafkan aku, jawab Jenderal Xian. Hahaha, tidak masalah. Aku juga tidak ingin ikut campur dengan urusan negeri langit, asalkan kalian tidak menyentuh alam kehancuran. Dan, tiba-tiba Lin Sang berhenti berbicara dan menatap wanita itu dengan senyum dingin. Dan apa Dewa Lin? Tanya Jenderal Xian. Dan selama dia tidak membutuhkan kami untuk membantunya, maka kami juga tidak akan membantunya, tapi jika dia ingin kami membantunya, maka dengan senang hati. Aku dan alam elemenku akan meratakan kalian semua, jawab Lin Sang dengan sangat dingin. Mendengar jawaban dari Lin Sang, Jenderal Xian sedikit aneh. Dia tidak mengerti kenapa alam elemen sangat mematuhi Kaisar Kehancuran, meskipun dia tahu kalau Lin Tian cucu dari mereka, tapi baik dia dan tuannya tidak terlalu mengetahui informasi sesungguhnya. Itu karena sangat sulit untuk mencari informasi di alam elemen, dan 3 alam lainnya, saat alam es itu bermasalah pun sebenarnya berada di luar perkiraan mereka. Kalau bukan karena Mu Chen menderita, bagaimana mungkin Mu Chou bisa tertipu begitu mudah? Alam ini sebentar lagi akan berubah, ucap Lin Sang sambil tersenyum aneh ke langit. Jenderal Xian terdiam, dia tidak mengerti maksud dari ucapan Lin Sang. Tapi memang benar, kalau alam langit akan berubah karena tuannya akan mulai bertindak. Sebenarnya maksud Lin Sang bukanlah karena tuan dari si Jenderal Xian, tapi itu saat Lin Tian kembali, maka alam langit akan benar-benar berubah. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di alam kegelapan, tidak seperti di alam elemen, banyak pasukan dari orang-orang misterius bertarung dengan pasukan Dewa Kegelapan. Meskipun pasukan Dewa Kegelapan seperti menang di luar, tapi sebenarnya mereka gagal dalam menghancurkan seluruh pasukan musuh mereka. Bahkan Dewa Kegelapan tertipu dengan rencana licik mereka. Aku tidak menyangka kalau sebenarnya rencana kalian hanya ingin menahan kami, ucap Dewa Kegelapan memandang pria yang menggunakan topeng naga di langit. Terlihat juga beberapa di sisi yang berbeda, beberapa kelompok berdiri membuat sebuah formasi yang mengurung Dewa Kegelapan dan pasukannya. Hahaha, tujuan kami memang hanya mengurungmu dan pasukanmu. Aku juga tahu, kalau kami bertarung dengan pasukan alammu, maka hanya akan merugikan di pihakku, jadi aku hanya melakukan sedikit jebakan agar bisa memasang formasi ini, ucap pria bertopeng naga itu. Dasar bajingan kalian, kau bilang sedikit, mengorbankan bahkan hampir ribuan nyawa pasukanmu, kau anggap sedikit? Tanya Dewa Kegelapan dengan heran memandang pria bertopeng itu. Pria bertopeng naga tidak menjawab. Dia hanya tersenyum ke arah Dewa Kegelapan. Bagi dia, berapapun banyak pasukannya mati, tapi selama tugas dari tuannya berhasil dilaksanakan dengan baik, maka semuanya sepadan. Sepertinya akan menarik jika aku ke alam elemen,
atau 3 alam lainnya, ucap pria bertopeng itu melihat ke arah Dewa Kegelapan. Apa kamu ingin tahu kenapa? Itu karena mereka yang pergi ke sana lebih memiliki waktu baik daripada aku yang ada di sini. Bahkan wanita itu malah minum teh dengan Dewa Elemen, ucap pria bertopeng naga dengan senyum di wajahnya. Jelas kalau dia sedang mengejek Dewa Kegelapan dan pasukannya. Mendengar perkataan dari pria tersebut, Dewa Kegelapan tahu kalau baik alam elemen, es, kehidupan dan pedang tidak akan bergerak jika Lintian belum memberi mereka perintah. Serta menurut dia, jikapun Lintian kembali, dia tidak akan meminta bantuan dari keempat alam itu selama dia bisa menyelesaikan masalah dengan pasukannya sendiri. Tapi saat dia sadar, kalau Lintian adalah kaisar langit mereka, dia tersenyum. Mungkin kelompok itu belum tahu kalau Lintian penerus dari kaisar langit, dan saat Lintian kembali ke alam langit, maka kelompok itu mungkin akan menderita. Tepatnya Dewa Laut Darah yang akan menderita, dan dia sedikit tahu tentang sifat Lintian yang cukup kejam kepada para musuh-musuhnya. Bahkan dia juga tahu kalau Kaisar Harimau berada di sisi Lintian, yang membuat jelas kalau sifat keduanya dalam menyelesaikan masalah lebih dari apa yang dia pikirkan. Kenapa kau tersenyum? Tanya Jenderal Topeng Naga kepada Dewa Kegelapan. Tidak ada. Aku hanya berpikir apa yang akan terjadi nanti jika tiba-tiba ada perubahan di negeri langit. Apakah tuanmu akan keluar? Atau dia hanya akan mengorbankan bawahannya begitu saja? Jawab Dewa Kegelapan. Mendengar perkataan dari Dewa Kegelapan, mata sang jenderal bertopeng naga itu menjadi agak jelek. Memang benar, kalau tuan mereka tidak akan peduli jika mereka semua gagal dalam melakukan misinya. Tapi ada sedikit yang membuat mereka mengikuti tuan mereka dengan senang hati, yaitu apa yang telah mereka dapatkan dan apa yang diberikan oleh tuan kepada mereka. Contohnya pria bertopeng naga sendiri dulu adalah pria yang dipandang lemah oleh banyak orang, tapi karena itulah tuannya membawa dia mengangkat dia menjadi muridnya. Dan karena kekuatan tuannya juga, dia dapat membalas dendam atas kematian keluarganya dulu. Sudahlah. Aku di sini hanya untuk mencegah kamu dan pasukanmu membantu negeri langit, ucap Jenderal bertopeng naga. Mimin pindah tetua alurmu. Di alam bawah, bayi kecil terlihat santai duduk di tahta alam bawah, sejak dia memberi perintah untuk mengumpulkan pasukan, tapi sampai sekarang dia belum mengirimkan satupun dari mereka ke negeri langit. Beberapa dari mereka bahkan agak bingung dengan apa yang dilakukan oleh bayi kecil. Padahal sebelumnya dia berniat mengirimkan mereka ke negeri langit untuk membantu, tapi sampai sekarang mereka hanya melihat bayi kecil duduk santai atau tidak pergi kemanapun. Kaisar Harimau, kenapa kita belum berangkat? Tanya Dewa Angin. Menunggu waktu yang tepat, jawab bayi kecil santai sambil memainkan batu komunikasi yang ada di tangannya. Mendengar jawaban dari bayi kecil, membuat Dewa Angin terdiam. Dia menatap lagi ke arah bayi kecil berharap mendapatkan penjelasan yang mudah dia mengerti, agar dia juga dapat mengatakan alasan kenapa mereka belum berangkat ke alam langit sampai sekarang. Apa kamu tidak tahu kalau mungkin sekarang semua alam sibuk dengan melawan kelompok itu? Dan kelompok yang menyerang negeri langit juga kelompok yang sama, seharusnya kamu tahu itu. Tanya bayi kecil. Iya, aku tahu itu. Tapi apa maksud Kaisar Harimau, dengan kita harus menunggu waktu yang tepat? Tanya Dewa Angin yang benar-benar tidak mengerti maksud dari bayi kecil. Pasukan yang muncul sekarang bukanlah pasukan utama dari Dewa Laut Darah. Jika kita muncul sekarang, maka di saat pasukan utamanya muncul, kita pasti akan kalah telak, jelas bayi kecil dengan tenang. Tapi, jika kita tidak datang, maka 3 jenderal dan pasukan di negeri langit tidak dapat bertahan, ucap Dewa Angin yang awalnya kaget dengan penjelasan dari bayi kecil. Kamu salah. Mereka tidak selemah apa yang kamu pikirkan, malah jika kita datang dan membantu sekarang, maka merekalah yang membuat kelompok kita kalah. Ucap bayi kecil yang lebih mengerti bagaimana sebenarnya pertempuran terjadi. Dia sudah bertemu banyak hal selama hidupnya dulu. Dia juga merasakan bagaimana peperangan terjadi, dan bagaimana harus membuat strategi dalam berperang. Memang jika itu dulu dia adalah Kaisar Harimau yang kuat,
Tapi jika ada seseorang yang dapat membuat dia kalah telak dalam berperang atau menyusun strategi, maka itu hanya ayahnya saja. Bagaimanapun, dari segi kekuatan, rencana, dan bertindak, ayahnya bahkan lebih berhati-hati dari dia, dan bahkan saat bertempur pun dia bisa dengan mudahnya menyusun strategi baru untuk kemenangannya. Karena itulah dulu suku harimau bisa menjadi yang terkuat dari suku lainnya. Itu, Dewa Angin tidak bisa menjawab perkataan dari bayi kecil. Benar apa yang dikatakan bayi kecil, jika mereka terlalu terburu-buru maka mereka sendirilah yang akan kalah. Akhirnya dia pun tidak bertanya lebih lanjut kepada bayi kecil. Dia yakin Kaisar Harimau lebih mengerti daripada dia dalam membuat rencana. Tapi Dewa Angin masih tetap cemas, bukan karena hal lain, tapi karena dia takut sesuatu terjadi di alam langit. Apalagi dia membawa 5 tetua ke sini, jadi mungkin kekuatan alam angin sedikit lemah dari alam lainnya karena ketidakadaan dia. Aku juga tahu, kalau kamu juga khawatir dengan keluargamu, aku juga begitu, tapi yakinlah kalau rencana mereka hanyalah pada negeri langit, dan mereka tidak akan mengancam alam lainnya, karena jika benar mereka memulai berperang, maka mana mungkin mereka melakukan secara terbuka seperti itu, ucap bayi kecil yang memandang Dewa Angin. Dewa Angin mengangguk mengerti, dia sedikit lebih baik sekarang setelah mendengar perkataan dari bayi kecil. Kamu pergilah, dan katakan kepada mereka untuk tetap bersiaga, aku akan mengirimkan kalian di saat semua sudah pasti, ucap bayi kecil. Dewa Angin mengangguk. Lalu dia keluar untuk mengatakan rencana dan alasan kenapa bayi kecil belum mengirimkan mereka ke negeri langit. Setelah mendengar itu, semua pasukan menjadi tenang. Ada beberapa dari mereka menghela nafas sambil memuji bayi kecil. Awalnya, mereka semua juga agak bingung, tapi sekarang mereka lebih bersabar dari sebelumnya, karena penjelasan yang disampaikan oleh Dewa Angin kepada mereka. Apakah orang itu akan muncul juga nantinya? Pikir bayi kecil dengan wajah serius. Tentu orang yang dia maksud adalah pemimpin kelompok misterius itu, atau dewa penghancur yang dikatakan oleh Dewa Laut Darah. Oke, Mimin geser sedikit, di posisi Lin Tian berada. Lin Tian yang sangat terkejut dengan apa yang ada di dalam ruangan itu, dia memandang semua yang ada di sana penuh dengan kebingungan. Dia dapat melihat dan merasakan, kalau semua yang terkurung dan terikat di sana sungguh mengalami hari-hari yang sangat menyedihkan, apalagi dari apa yang dia lihat semua orang yang ada di sana, jelas sudah sangat lama terkurung di ruangan itu. Lin Tian berjalan ke arah ketua kelompok yang masih menundukkan kepalanya karena terlalu lemah, tapi saat dia tiba-tiba merasakan ada orang yang mendekatinya, ketua itu pun mengangkat kepala dan menatap Lin Tian dengan sangat tajam. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya ketua dari kelompok itu dengan serius. Aku hanya seseorang yang tidak sengaja masuk ke sini, jawab Lin Tian santai. Kenapa aku mencium sesuatu yang sangat akrab darimu? Tanya ketua tersebut dengan serius. Sesuatu yang akrab, apa maksudmu? Tanya Lin Tian bingung. Entahlah, aku sudah lama terkurung di sini. Jadi aku juga kurang mengerti apa yang aku maksud, jawab ketua itu juga kebingungan. Apakah keluarga Dong yang mengurung kalian di sini? Tanya Lin Tian yang membuat wajah ketua itu menatap Lin Tian dengan kebencian. Si pengkhianat itu, aku sangat ingin membunuhnya. Jika aku bisa bebas dari sini, aku akan meratakan seluruh keluarga Dong, ucap ketua tersebut dengan penuh kebencian. Meratakan. Apa kalian mampu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum mengejek. Hei nak, apa kamu menghinaku? Tentu aku mempunyai kekuatan untuk itu, sayangnya aku tidak bisa bebas, dan sekarang beberapa dari saudaraku sudah mulai melemah, dan tak lama lagi mereka akan mati di sini, ucap ketua itu dengan mata penuh kesedihan memandang saudara-saudara yang telah menemaninya selama ini. Lin Tian yang mendengar ucapan pria itu juga berpikiran sama. Dia bisa melihat kalau orang-orang itu tidak akan bertahan lama lagi dengan lingkungan seperti itu, apalagi dari luka parah mereka. Kalau bukan karena keinginan kuat yang ada pada masing-masing dari mereka, pasti mereka sudah mati sangat lama. Dia memandangi pria di depannya itu dengan serius, meskipun dia tidak tahu siapa pria itu.
Entah kenapa dia merasa kalau mungkin pria itu layak untuk dia bantu, tapi dia tidak akan semudah itu melepaskan orang-orang itu sebelum tahu siapa mereka. Lebih baik berhati-hati sampai kita bisa membuktikan bagaimana mereka, daripada nanti saat kita sudah percaya malah kita ditusuk dari belakang. Banyak orang-orang yang seperti itu, dan jika Lin Tian ingat Kaisar Langit yang dulu juga mengalami hal yang sama dengan pikiran Lin Tian. Tapi sebenarnya kalian tidak perlu untuk dendam lagi, karena Jenderal Dong dan seluruh keluarga Dong telah musnah, ucap Lin Tian. Seketika semua orang-orang di belakang ketua itu yang awalnya tidak terlalu peduli dengan Lin Tian, sekarang mereka memandanginya dengan tatapan tidak percaya. Meskipun keadaan mereka sekarang sangatlah lemah, tapi mereka dapat merasakan kalau kekuatan Lin Tian hanya pada dewa penguasa tingkat tinggi tahap awal. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Jenderal Dong yang berada di tingkat tinggi, bahkan bisa dibilang lebih tinggi dari dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak. Iya, tentu bukan aku sendiri yang melakukan semua itu, tapi dengan bantuan pasukanku dan saudara-saudara yang percaya denganku. Ucap Lin Tian sepertinya tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Sebenarnya saat aku menyatu dengan roh pelindung itu, aku berharap setidaknya maju ke tahap puncak, tapi malah hanya maju ke tahap awal, keluh Lin Tian. Apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah dia pikirkan, tapi dia juga sadar diri, kadang apa yang kita inginkan belum tentu bisa kita dapatkan, malahan terkadang sebaliknya, kehancuran yang kita dapatkan kan, seperti channel alurmu dan alurku, tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja, karena kehancuran adalah awal dari keberhasilan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya ketua itu lagi menatap Lin Tian dengan serius. Menurutmu, siapa aku? Lin Tian hanya bertanya balik kepada pria itu. Aku tidak tahu, tapi aku dapat merasakan di dalam tubuhmu ada sesuatu yang sangat akrab denganku, ucap ketua tersebut. Aku ingin tahu dulu siapa kalian, setelah itu, aku akan mengatakan siapa aku sebenarnya, ucap Lin Tian. Si ketua terdiam. Dia dapat merasakan sesuatu yang sangat akrab di dalam tubuh Lin Tian, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia menatap Lin Tian lagi dalam-dalam sebelum menghela nafas dengan berat. Aku adalah Si Yanling, pemimpin dari pasukan khusus Istana Langit, jawab Si Yanling dengan wajah berat. Lin Tian sangat kaget, dia memang tahu kalau ada satu pasukan khusus yang selalu menjaga alam langit, dan meskipun mereka selalu melaksanakan perintah Kaisar Langit, tapi bukan berarti mereka tunduk kepadanya. Itu karena pasukan itu adalah pasukan yang hanya peduli melindungi negeri langit, dan mereka juga terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti 5 paviliun yang dia buat. Dia tidak pernah menyangka kalau pasukan khusus itu masih hidup, tapi jika mereka masih hidup, bagaimana bisa mereka tidak melindungi Kaisar Langit? Karena itu adalah tugas mereka. Lalu kenapa saat Kaisar Langit dalam bahaya kalian tidak membantunya? Tanya Lin Tian. Membantunya? Bagaimana bisa jika kami ingin membantu tapi kami semua terkurung di sini, karena kami dijebak oleh Jenderal Dong Keparat itu. Hal itu adalah rasa malu dalam hidup pasukanku, ucap Si Yanling dengan penuh kebencian. Lin Tian mengangguk. Dia mengerti sekarang kenapa mereka tidak membantu Kaisar Langit dulu. Mungkin hal yang terjadi kepada mereka sama dengan yang terjadi dengan bayi kecil dulunya. Dijebak oleh orang lain, dan dikurung dalam ruangan itu, bisa dibilang hidup mereka lebih menderita daripada bayi kecil. Begitukah? Baiklah, jika aku bisa membebaskan kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk membalas budiku? Tanya Lin Tian lagi. Hahaha. Membebaskan kami dan ketua. Apa kamu pikir rantai yang mengikat kami ini hanyalah rantai biasa saja? Ucap salah satu dari bawahan Si Yanling dengan mengejek Lin Tian. Ya, walaupun rantai itu cukup bagus, tapi itu tidak terlalu kuat, jadi aku bisa melepaskannya hanya dengan sedikit usaha saja. Tapi yang aku inginkan sekarang adalah apa yang akan kalian lakukan untuk membalas budiku? Tanya Lin Tian lagi. Si ketua dan orang-orang di belakangnya masih diam, meskipun mereka ingin bebas, tapi mereka tidak percaya dengan Lin Tian yang dapat menghancurkan rantai tersebut. Bagaimanapun rantai itu bukanlah rantai biasa, dan tidak mudah untuk menghancurkannya,
Apalagi setahu mereka, rantai itu dibuat khusus oleh Jenderal Dong untuk mereka. Apa yang kamu mau? Tanya Zi Yanling. Apa yang aku inginkan? Kamu sepertinya ingin aku yang mengatakannya, bukan? Tanya Lin Tian. Katakanlah, selama itu tidak menyentuh prinsip kami, maka itu tidak jadi masalah untukku, ucap Zi Yanling dengan serius. Lin Tian yang mendengar itu sedikit tersenyum. Dia sedikit yakin kalau orang-orang itu memiliki sifat yang setia dan juga dapat dipercaya, jadi dia dengan tenang berkata kepada mereka, "Aku ingin kalian jadi bawahanku, bagaimana?" Tanya Lin Tian sambil menyampaikan keinginan mereka. Mendengar keinginan Lin Tian, wajah semua yang ada di sana seketika itu kaget. Mereka menatap Lin Tian dengan penuh amarah. Itu karena apa yang dikatakan Lin Tian sama dengan yang diinginkan oleh Jenderal Dong. Aku tidak melayani siapapun, dan kami hanya bertugas melindungi alam langit. Jika kamu ingin kami tunduk padamu, setidaknya kamu harus bisa menjadi kaisar langit. Bahkan jika kamu adalah kaisar langit, belum tentu kami akan setia kepadamu, ucap Zi Yanling dengan serius. Ho, menjadi kaisar langit juga belum tentu bisa membuat kalian setia. Begitu, ternyata kalian memang keras kepala. Juga jangan samakan aku dengan kaisar langit dan Jenderal Dong, ucap Lin Tian. Dia bisa mengerti dengan baik setelah melihat perubahan wajah dari orang-orang itu setelah dia mengatakan ingin mereka menjadi bawahannya. Lalu apa? Meskipun kami mati di sini, kami tidak akan mudah setia kepada siapapun itu, ucap yang lainnya dengan wajah serius. Betulkah? Jadi aku tidak pantas, ucap Lin Tian. Seketika itu armor emas, tombak kaisar, dan juga 8 elemen serta wujud esnya muncul menghasilkan tekanan yang luar biasa di dalam ruangan tersebut. Boom, ini, ucap mereka semua sangat terkejut serentak. Kamu. Wajah Zi Yanling kaget tidak percaya, sampai-sampai dia tidak bisa berkata apapun saat menatap Lin Tian. Salam kaisar, ucap dua batu biru dan merah yang dari tadi diam di belakang Lin Tian. Keduanya langsung berlutut saat melihat perubahan yang terjadi dengan Lin Tian. Semua orang-orang yang tadi sangat lemah dan bahkan tidak ingin melihat Lin Tian, tiba-tiba mereka menatapnya penuh dengan rasa tidak percaya. Beberapa yang tadi membenci Lin Tian pun terlihat menangis di sana saat menatap Lin Tian. Kalian ingin tahu siapa aku, bukan? Aku Lin Tian, anak dari Lindong Dewa Elemen dan Dewi Es Ying Huan, juga adalah kaisar kehancuran baru dari alam kehancuran, ucap Lin Tian dengan wajah tenang memandang Zi Yanling. Menatap wajah tenang Lin Tian, membuat Zi Yanling merasakan perbedaan besar dari Lin Tian dan kaisar langit yang dulu. Entah kenapa dia merasa kalau Lin Tian bahkan mungkin bisa lebih kuat dari kaisar langit terdahulu. Bagaimana bisa? Apakah kamu telah mewarisi warisan kaisar langit? Tapi itu tidak mungkin. Jenderal Dong sendiri mengatakan kalau kaisar langit telah mati di tangan dia dan orang misterius itu, teriak Zi Yanling tiba-tiba sadar akan sesuatu. Lin Tian yang mendengar hal tersebut juga mengerutkan kening. Apa maksud Jenderal Dong mengatakan kalau kaisar langit telah mati? Kaisar langit tidak mati karena Jenderal Dong, tapi dia mati karena dikhianati oleh 5 dewa penguasa alam bawah, ucap Lin Tian mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tidak, aku tahu semua itu, dan aku lebih tahu sifat kelima bersaudara tersebut. Mereka tidak akan pernah mengkhianati kaisar langit, karena mereka dan kaisar langit benar-benar sudah seperti saudara, bahkan hubungan mereka lebih baik daripada dewa kegelapan. Teriak Zi Yanling dengan wajah tidak percaya. Lin Tian benar-benar bingung dengan semua itu. Dia lalu menjelaskan pertemuan dia dengan kaisar langit sewaktu di dunia biru dulu, lalu menceritakan apa yang pernah dia alami saat bertempur dengan kelompok misterius itu, dan juga sampai melawan Jenderal Dong. Jika aku tebak dengan benar, maka yang kamu temui itu adalah kaisar langit yang asli. Tapi apa maksud dari Jenderal Dong dia telah membunuh kaisar langit, dan kenapa 5 dewa berkhianat kepada kaisar langit? Fikir Zi Yanling dengan wajah bingung. Aku tidak tahu pasti, tapi mungkin di balik kejadian masa lalu, ada sesuatu hal yang luar biasa yang tidak kita ketahui.
Dan kamu juga pasti tahu kalau seluruh keluarga Kaisar Langit telah musnah setelah kematiannya, ucap Lin Tian lagi dengan serius. Wajah Zi Yanling sangat jelek, ternyata apa yang terjadi dulu sungguh bukanlah pengkhianatan biasa saja. Kemungkinan seperti yang dikatakan Lin Tian, ada sesuatu hal yang besar dari kejadian itu semua. Jadi, bagaimana? Apakah kalian mengikutiku atau Kaisar Langit? Tanya Lin Tian sambil menghilangkan tekanan serta armor dan tombaknya. Rambut birunya juga kembali ke hitam seperti semula. Zi Yanling menatap Lin Tian dengan serius. Meskipun dia tidak tahu pemuda itu bagaimana di luar, tapi dia merasa kalau mungkin pemuda itu lebih dari apa yang terlihat dari luarnya. Aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, apakah bisa? Tanya Zi Yanling. Tentu saja, apa itu? Jawab Lin Tian tidak menolak. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap kami setelah mengikutimu? Tanya Zi Yanling dengan serius. Tergantung apa yang bisa kalian lakukan, ucap Lin Tian. Dengan gerakan tangannya seluruh rantai yang mengikat Zi Yanling dan bawahannya pun lepas. Lin Tian berbalik dan bersiap pergi, karena dia tidak ingin memaksa seseorang untuk mengikutinya. Dia hanya ingin seseorang yang benar-benar mau dan tulus mengikuti dirinya, bukan orang yang mengikuti dia karena terpaksa atau hanya untuk balas budi. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan dulu, yang aku inginkan adalah orang yang tulus mengikutiku, dan orang yang bisa aku anggap sebagai saudaraku. Hanya itu, jadi jika kalian merasa terpaksa mengikutiku, maka aku tidak ingin menerima kalian, ucap Lin Tian berjalan pergi. Mendengar ucapan Lin Tian membuat semua orang di sana saling pandang. Mungkin total mereka ada 5.000 pasukan khusus, tapi kekuatan mereka lebih dari yang terlihat. Zi Yanling saling pandang dengan saudara-saudaranya sebelum dia melihat Lin Tian yang berjalan pergi keluar. Secara tiba-tiba dia langsung berlutut diikuti oleh seluruh bawahannya yang masih mencoba berjuang untuk berdiri tadi. Aku Zi Yanling dan seluruh pasukanku bersumpah setia kepada Kaisar, dan siap melaksanakan tugas dari Kaisar Lin Tian, ucap Zi Yanling. Kami bersumpah setia kepada Kaisar Lin dan siap melaksanakan tugas dari Kaisar Lin, ucap yang lainnya serentak setelah Zi Yanling berbicara. Tiba-tiba langkah Lin Tian terhenti di depan pintu ruangan tersebut, tapi sekarang wajahnya sudah tersenyum dari depan. Dia berbalik menatap semua yang berlutut kepadanya itu. Lalu saat mereka semua masih berlutut cahaya emas menyapu tubuh mereka. Seketika itu tubuh mereka yang lemah, serta luka-luka mereka semua pulih dalam sekejap, dan di tubuh mereka tiba-tiba ada armor emas yang sama dengan armor sewaktu pasukan dari berbagai alam melawan pasukan dari keluarga Dong. Tapi itu jelas berbeda, karena saat itu armor menghilang setelah pertempuran selesai. Sekarang armor itu seperti hidup dan melekat di tubuh masing-masing dari mereka. Ini adalah armor yang kubuat sendiri dari energi Kaisar, dan kalian bisa memakainya dengan bebas. Kegunaan armor itu bisa meningkatkan kekuatan kalian untuk sementara waktu, melindungi dan menyembuhkan segala luka kalian dengan mudah, ucap Lin Tian. Mendengar penjelasan Lin Tian, membuat Zi Yanling dan pasukannya kaget. Armor itu benar-benar luar biasa. Dengan armor itu mereka bahkan bisa melawan 3 tingkat lebih tinggi dari kekuatan mereka. Dan armor itu aku berikan hanya kepada kalian, jadi gunakan sebaik-baiknya, tambah Lin Tian dengan serius. Sebenarnya ada satu hal lagi yang tidak Lin Tian katakan kepada mereka, yaitu armor emas itu adalah energi murni dari energi Kaisar sendiri, dan dapat meningkatkan cara mereka berkultivasi lebih dari biasanya. Kami tidak akan mengecewakan Kaisar Lin. Mereka semua dengan serentak hormat kepada Lin Tian dengan penuh syukur. Berdirilah kalian. Kita akan pergi ke ibu kota alam bawah, ucap Lin Tian. Baik Kaisar Lin, ucap mereka serentak. Nah, Kaisar, kami juga ingin armor itu bisakah? Tanya patung merah. Apa kamu bodoh? Itu tidak berguna bagi kita, malah akan membuat kita menjadi jelek, ucap patung biru. Seketika itu keduanya terus berdebat di sana, yang membuat Lin Tian dan Zi Yanling tidak bisa melakukan apapun kepada mereka berdua. Apakah kamu tahu kenapa Kaisar dulu mengangkat mereka? Tanya Lin Tian. Jangan tanya aku Kaisar Lin,
Aku pun pusing jika setiap hari bersama mereka berdua, jawab Xianling dengan pusing memandang dua patung batu merah dan biru tersebut. Hei, apakah kamu pernah bersama mereka? Tanya Lin Tian heran. Kaisar, sebelum Kaisar Lin datang ke sini beberapa hari ini, mereka berdua selalu berisik seperti ini, keluh Xianling. Lin Tian melihat ke arah bawahan Xianling, dan mereka sama-sama mengangguk sedikit kesal di wajah mereka saat memikirkan beberapa hari yang lalu. Ais, jadi itu kenapa mereka hanya jadi penjaga di sini? Oh, apakah dulu ada sesuatu hal yang kalian lupakan? Seperti Jenderal Dong secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang penting. Tanya Lin Tian lagi. Sesuatu. Xianling terdiam. Dia ingat kalau hal seperti itu belum pernah dia lihat dan dengar. Lin Tian lalu menceritakan hal terakhir yang disampaikan oleh Jenderal Dong kepadanya, tapi setelah mendengar perkataan Lin Tian, Xianling tetap tidak pernah mendengar apapun dari Jenderal Dong tentang masalah itu. Membunuh. Apakah ada yang salah dengan Kaisar Langit? Tapi itu tidak mungkin, bahkan saat sebelum hal itu terjadi, kami masih bertemu beberapa kali, ucap Xianling yang benar-benar tidak mengerti apa arti perkataan Jenderal Dong. Ayo, kita keluar dulu, aku berencana membawa kalian keluar dari sini, dan wajah Lin Tian berubah saat dia menemukan kalau sudah banyak pesan WhatsApp dari Dewa Angin masuk kepadanya, tapi mungkin karena dia jatuh ke neraka sebelumnya, membuat pesan itu tidak dapat dia baca, dan barulah saat semua sudah beres di sini dia baru sadar kalau ada pesan dari Dewa Angin. Kaisar Lin, tanya Xianling yang melihat wajah kaget Lin Tian mematung di depannya. Hei, sepertinya kalian sebentar lagi akan menunjukkan kekuatan kalian yang sesungguhnya, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya setelah terkejut sebelumnya. Ho, apakah kita akan berperang? Tanya Xianling sepertinya tahu sesuatu. Iya, dengan penguasa alam laut darah. Hei, pulihkan diri kalian dulu, setelah semua siap, kita akan segera berangkat, ucap Lin Tian. Baik Kaisar Lin, kami akan selalu siap berperang dengan Kaisar Lin Tian, ucap mereka serentak. Xianling lalu memberikan perintah untuk beristirahat beberapa hari di sini, karena setelah mereka pulih maka mereka akan segera mengalami pertempuran untuk pertama kalinya. Dan kali ini mereka harus melakukan yang terbaik untuk bisa membuat kagum kaisar baru yang mereka ikuti dengan sepenuh hati. Tentu semua pejuang itu bersemangat dan bergairah, sudah lama mereka terkurung di sana, dan mereka sudah merindukan yang namanya pertempuran, apalagi sejak mereka tersiksa di sana, kekuatan tubuh mereka semua sudah meningkat lebih dari dulu. Xianling, bagikan pil ini, maka kalian bisa sembuh dengan cepat. Dan sampai kekuatan kalian kembali seperti semula, aku ingin membersihkan tempat ini agar nanti bisa mengatur alam bawah dengan sempurna lagi, ucap Lin Tian sambil melemparkan beberapa botol ke arah Xianling. Xianling mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Jika alam bawah sudah stabil, maka baik alam langit serta dunia-dunia lainnya akan kembali normal. Dia juga tahu kalau sejak kepergian Dewa Neraka, dan seluruh keluarga serta bawahannya, membuat alam bawah tidak stabil, bahkan mendekati kehancuran. Lin Tian keluar dari istana pengadilan, dan dia melihat kalau dua batu dan roh pelindung bodoh itu masih saling memuji satu sama lain. Lin Tian yang melihatnya sangat ingin memukul mereka semua, tapi dia tahu kalau sekarang bukanlah waktunya untuk bercanda. Hai, anjing kecil, bisakah kau serius sekarang? Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, ucap Lin Tian. Mendengar Lin Tian memanggilnya, roh pelindung itu segera bergerak dengan cepat ke arah Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian marah, maka bisa saja dia menghilang langsung dari alam bawah. Jadi lebih bagus mencari muka di depan Lin Tian sekarang, agar Lin Tian merasa dia adalah roh yang berguna. Apalagi, dia berbeda dengan roh-roh pelindung yang lain, yang jelas-jelas sudah menyatu dengan alam mereka, tapi dia adalah roh yang memakan roh pelindung. Jadi, jika ada roh atau api langit yang lebih kuat dari dia, maka dia bisa saja lenyap tertelan. Kaisar, apa perintah Anda? Tanya roh pelindung itu. Apakah di sini ada tempat yang belum diketahui oleh Dewa Neraka?
Atau tempat yang aneh? Tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan Lin Tian, membuat roh pelindung itu terdiam. Dia berusaha memikirkan hal-hal yang terjadi di neraka dulu, sebelum dia mengingat suatu tempat yang jauh di dalam neraka. Ada kaisar, tapi tempatnya di neraka paling bawah, di mana tempat tinggalnya orang-orang yang memiliki dosa yang sangat besar, atau tempat hukumannya para kultivator dunia bawah yang belum mencapai keabadian. Di sana ada suatu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh roh penjaga tersebut, maupun dewa neraka sekalipun. Jika dilihat dari luar, tempat itu hanyalah lautan api neraka, yang dimana di dalamnya banyak makhluk yang menjalani hukumannya di sana. Tapi saat mendekat ke tempat tersebut, maka mereka akan dapat merasakan kalau ada sesuatu yang tidak kasat mata menolak mereka masuk lebih jauh ke dalam sana. Saat itu dia dan dewa neraka ke sana, tapi sayangnya mereka malah terlempar dan terluka akibat hal yang mereka sentuh itu. Apa ada hal lainnya? Tanya Lin Tian dengan serius. Tidak ada kaisar, hanya saat kita turun ke sana, maka kita akan diperlihatkan lautan api yang tidak ada batasnya, jawab roh pelindung yang untuk pertama kalinya dia berkata serius kepada Lin Tian. Jika begitu, bagaimana caranya kita bisa ke sana? Fikir Lin Tian dengan wajah agak jelek. Di sana tidak ada jalan seperti neraka yang dia temui sebelumnya, dan hanya ada lautan api neraka. Jelas kalau dia tidak akan bisa menemukan jalan setapak seperti saat dia di neraka. Kaisar, Anda kan penguasa alam bawah. Jadi terbang tidak masalah di sana, hanya kita harus berhati-hati jangan sampai terlempar ke dalam lautan api neraka, atau terlempar seperti saat aku dan dewa neraka dulu, ucap roh pelindung. Kalau begitu mari kita pergi, tapi tunggu sebentar aku akan memberi para batu itu pekerjaan, ucap Lin Tian setelah memutuskan akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Kaisar, bukannya kekuatan Anda sudah meningkat pesat? Itu juga berkat aku, jadi kenapa Anda harus membahayakan hidup Anda ke sana? Tanya roh pelindung sedikit bingung, tapi di wajahnya ada rasa bangga, karena dapat membuat Lin Tian maju ke kultivasi berikutnya. Hei, jika aku bergabung dengan roh lain, mungkin aku sudah naik 2 tingkat, tapi saat aku bergabung denganmu, aku hanya naik 1 tingkat saja. Jadi jangan banyak bicara denganku, atau aku minta apiku untuk menelanmu. Ucap Lin Tian kesal. Roh pelindung diam seketika itu, dia tidak lagi berani mengatakan hal lain kepada Lin Tian yang terlihat sangat marah itu. Setelah Lin Tian memutuskan apa yang akan dia perintahkan kepada patung batu biru tersebut, dia langsung mengatakannya kepada patung biru tersebut. Meskipun dia tahu kalau para batu-batu itu agak bodoh, tapi karena hanya mereka yang bisa hidup di sana sekarang untuk waktu yang lama, maka dari itu, Lin Tian memberikan pekerjaan kepada patung batu tersebut. Tenang saja Kaisar, saya akan melaksanakan tugas Anda dengan baik Kaisar, ucap batu biru tersebut. Serahkan padamu, mimpi. Kaisar Lin, batu biru itu jangan dipercaya, lebih baik serahkan padaku tugas muda itu, ucap patung merah sambil mengejek patung biru. Sialan kau biru, aku lebih pintar darimu, jadi aku yang lebih pantas melakukan perintah Kaisar Lin. Teriak patung biru tersebut. Jadi apa? Teriak si biru. Akhirnya keduanya pun saling berdebat, dan membuat Lin Tian pusing untuk kesekian kalinya, sedangkan si Yanling yang melihat semuanya dari jauh, dia tidak banyak bicara dan malah ragu untuk mendekati Lin Tian, karena kedua patung bodoh itu. Kenapa dulu orang itu mau menerima mereka, ucap si Yanling. Ketua, bukankah dulu Anda dan Dewa Neraka juga setuju? Ucap salah satu bawahannya sambil tertawa. Diam. Kalian ingat, jangan sampai Kaisar tahu jika aku juga setuju dulu masalah suku batu suci, ucap si Yanling mengingatkan bawahannya. Ketua, wajah bawahannya seketika itu berubah menjadi cemas, bahkan yang lainnya juga menatap ketuanya dengan senyum canggung. Melihat seluruh bawahannya terdiam, dan berkeringat dingin di seluruh tubuh mereka, membuat si Yanling merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Hei, kenapa kalian diam saja? Apa kalian tidak ingin merahasiakannya untukku?
Apa kalian tahu kalau dulu aku setuju karena berpikir mereka kuat dan juga sedikit lucu mungkin, ucap Zi Yanling mengingat saat dia dan Dewa Neraka setuju dengan permintaan Kaisar Langit. Jadi kau tahu soal batu suci itu? Jadi kau juga yang setuju menerima mereka? Zi Yanling tiba-tiba mendengar suara dari belakangnya. Saat dia melihat ada Lin Tian yang menatapnya dengan wajah yang marah, bahkan Zi Yanling gemetar saat melihat wajah marah Lin Tian itu. Kaisar Lin, itu aku bukan tidak mau mengatakannya. Itu masalahnya adalah aku. Zi Yanling tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena dia tahu Lin Tian telah marah. Kita harus berbicara baik-baik sekarang, jadi kamu mau ikut aku dengan baik-baik atau... Ucapan Lin Tian begitu dingin yang membuat Zi Yanling langsung dengan patuh ikut dengan dia ke dalam ruangan lain untuk berbicara. Di dalam ruangan itu, Zi Yanling tidak bisa berbohong dan mengatakan asal-usul suku batu suci itu kepada Lin Tian. Juga dia dengan jujur mengaku kalau dia dan Dewa Neraka lah yang menerima mereka untuk menjadi penjaga istana pengadilan ini. Lin Tian yang mendengar asal-usul suku batu suci cukup terkejut, tapi hanya sebatas itu saja. Dan karena Zi Yanling tidak jujur kepadanya, Lin Tian meminta dia untuk mengawasi para suku batu suci itu dalam membersihkan dan membangun kembali istana pengadilan ini. Kamu mengerti bukan? Pokoknya setelah aku kembali, semuanya harus beres, ucap Lin Tian. Baik Kaisar Lin, ucap Zi Yanling yang hanya dapat pasrah menerima keadaannya yang sekarang. Saat keduanya keluar, seluruh pasukan khusus menahan tawa saat melihat wajah sedih Zi Yanling. Beberapa dari mereka sadar, kalau Zi Yanling sudah diberi sedikit arahan oleh Lin Tian, tentu Zi Yanling melihat semua itu dan berjanji akan mendidik lagi anak buahnya dengan baik. Kalian berani tertawa di belakangku? Lihat saja nanti setelah Kaisar Lin pergi, ucap Zi Yanling menatap mereka semua dengan tatapan marah. Ada satu hal lagi yang aku lupa, ucap Lin Tian tiba-tiba berhenti setelah mengingat sesuatu. Apa itu Kaisar? Tanya Zi Yanling. Aku harap kamu yang mengerjakan apa yang aku katakan itu sendiri. Jika sampai ada satu orang dari bawahanmu mengeluh, atau para kepala batu itu mengatakan ada yang membantumu, maka aku tidak segan mengurungmu bersama otak batu itu selama 1 tahun, ucap Lin Tian menatap ke arah Zi Yanling tanpa ekspresi. Bro, Zi Yanling langsung jatuh berlutut setelah mendengar ucapan Lin Tian. Dia sadar sekarang kalau Kaisar yang dia ikuti sangat berbeda dengan Kaisar Langit yang dulu. Meskipun Lin Tian terlihat masih muda, tapi dia benar-benar bisa melihat apa yang ada di dalam pikiran orang lain. Mungkin karena inilah dia bisa mendapatkan warisan dan menjadi penerus Kaisar Langit. Baik Kaisar Lin, ucap Zi Yanling dengan lemah. Lin Tian cukup puas dengan jawaban Zi Yanling, dan dia pun kembali menuju tempat di mana dua patung itu masih ribut. Ini adalah tugasku yang diberikan Kaisar Lin, jadi aku yang seharusnya memimpin, kamu diam saja, teriak patung biru tersebut. Ini aku, dasar otak batu, teriak patung merah. Kau yang otak batu, terak si biru. Lin Tian, Zi Yanling dan yang lainnya mendengar ucapan mereka terdiam. Mereka merasa aneh dengan perdebatan antara dua patung batu itu, yang menghina pikiran mereka sendiri, yang padahal pikiran mereka semua sama-sama otak batunya. Ngomong-ngomong kalau tentang kepala suku batu suci, Lin Tian memintanya kembali ke sukunya untuk membawa beberapa suku batu lagi ke sini, karena itulah dia tidak ada lagi di istana untuk sementara. Awalnya Lin Tian ingin salah satu dari keduanya memimpin, tapi dia yakin semua itu tidak akan dapat diselesaikan dengan baik oleh mereka, yang akhirnya dia memiliki pikiran untuk meminta Zi Yanling yang menjadi pemimpin. Kalian bisa berhenti tidak? Teriak Lin Tian. Kaisar Lin, ucap mereka berdua serentak, dan mereka langsung berlutut ke arah Lin Tian. Baiklah, yang akan menjadi pengurus selama aku pergi adalah Zi Yanling. Ingat, kalian harus menuruti apapun perintah dia, ucap Lin Tian dengan serius. Kedua patung batu itu awalnya tidak mau, tapi melihat kalau Lin Tian akan marah lagi kepada mereka, membuat mereka langsung mengangguk setuju seketika itu. Baiklah, aku akan pergi untuk sementara waktu,
Jadi kalian bersikap baiklah, ucap Lin Tian berjalan meninggalkan istana tersebut. Hai, kalian bekerjalah dengan baik untuk kaisar kita, ucap roh pelindung sebelum dia mengikuti Lin Tian dari belakang. Setelah pasti Lin Tian pergi, kedua patung itu menghela nafas berat, karena mereka terasa terbebaskan dari bahaya super bahaya. Tentu Zi Yanling juga menghela nafas lega melihat Lin Tian pergi, tapi bukan berarti dia tidak melaksanakan tugas yang diberikan Lin Tian, tapi dia menghela nafas karena memikirkan bagaimana membuat suku batu suci itu sedikit patuh kepadanya. Ais, aku baru saja bebas, tapi sudah mendapatkan tugas yang berat seperti ini. Aku merasa lebih baik aku bertempur daripada mengatur batu-batu bodoh itu, ucap Zi Yanling dalam hatinya. Semua bawahannya tertawa kecil melihat nasib sial ketua mereka. Sejak mereka dikurung dan diperlakukan kejam di sini, baru pertama kalinya mereka bisa bercanda lagi seperti sekarang. Sial, kalian jangan tertawa, teriak Zi Yanling kepada bawahannya. Ketua, ingat kata kaisar. Jika kami ikut membantu Anda, mungkin ketua akan menjadi kuli bangunan di alam bawah selama 1 tahun, goda salah satu bawahnya. Sialan kalian, awas saja kalian nanti, ucap Zi Yanling dengan wajah kesal, tapi di hatinya ada sedikit perasaan senang yang membuatnya agak santai. Semua orang di sana tertawa saat mendengar ucapan dari Zi Yanling. Mereka merasa kalau diri mereka telah kembali saat-saat mereka hidup bersama. Walaupun sayangnya banyak saudara dari mereka yang mati akibat kecerobohan tim mereka saat itu, tentu hal itu menyakitkan bagi mereka. Tapi mereka tahu kalau saudara mereka yang mati tidak ingin melihat mereka sedih, karena itulah tertawa bukan berarti bahagia, dan menangis bukan berarti sedih. Kadang mungkin orang lain melihat mereka tertawa merasa kalau hidup orang itu lebih baik dari dia, tapi kadang itu semua tidaklah seperti orang lain pikirkan, karena mereka tidak tahu isi pikirkan mereka. Kadang mereka hanya memperlihatkan sifat luar mereka, agar menutupi apa yang ada di dalam hati mereka tidak diketahui. Mereka sepertinya tertawa bahagia, ucap roh pelindung kepada Lin Tian. Keduanya masih berdiri tidak jauh dari istana pengadilan itu. Iya, tapi aku tahu kalau tawa mereka hanyalah sebuah kedok untuk menyembunyikan hati mereka yang sakit, jawab Lin Tian dengan wajah tenang memandang ke arah istana pengadilan itu. Kenapa mereka harus menyembunyikan perasaan mereka? Bukankah jika mereka ingin menangis, tinggal menangis saja? Ucap roh pelindung merasa kalau orang-orang itu berpikir terlalu berlebihan. Itu karena dengan bersedih, tidak akan menghasilkan apapun, yang mati tidak bisa hidup lagi, dan yang hilang tidak akan bisa kembali lagi bukan? Jadi lebih baik mengukir saudara mereka di hati mereka sendiri, lalu terus mengingat tujuan dan cita-cita dari mereka bersama, saat bersama, agar membuat mereka bisa maju lebih jauh tanpa melupakan rasa sakit di hati, jelas Lin Tian. Mendengar hal itu, roh pelindung terdiam dan tidak banyak bicara lagi. Dia merasa kalau hidup memang terlalu sulit untuk dipahami, bahkan bisa dibilang sangat sulit dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Hanya beberapa orang yang dapat mengendalikan sedikit takdir mereka sendiri dengan baik, tapi bukan berarti mereka lepas dari takdir mereka. Ayo kita pergi, kita harus kembali secepatnya, ucap Lin Tian. Baik Kaisar, kita akan kemana Kaisar? Tanya roh pelindung kepada Lin Tian dengan wajah penasaran. Tentu saja ke neraka bodoh, tepatnya tempat yang kamu katakan sebelumnya itu, sial. Ucap Lin Tian kesal, entah kenapa sejak Lin Tian bertemu dengan para patung bodoh tersebut, dan sampai sekarang, dia merasa hidupnya dikelilingi dengan kebodohan. Iya Kaisar Lin, tapi yang aku tanyakan adalah, Kaisar Lin mau kemana sekarang? Bukankah Kaisar Lin tinggal merobek ruang, dan bisa sampai ke tempat tujuan kita dengan cepat? Atau Kaisar Lin berencana untuk turun melalui jembatan itu lagi? Ucap roh pelindung dengan wajah polosnya. Lin Tian yang mendengar itu langsung marah. Jika dia bisa merobek ruang untuk turun ke neraka, lalu kenapa tidak roh ini katakan dari tadi? Padahal dia memang berencana turun melewati jembatan takdir. Sungguh sial, kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Kau tadi mengatakan untuk terbang.
Tanya Lin Tian dengan sangat kesal. Kaisar Lin tidak bertanya padaku, jawab roh pelindung dengan polos. Apa kau ingin mati? Ucap Lin Tian sambil mengeluarkan bola api dari tangannya. Hiks, maafkan aku Kaisar, ucap roh pelindung dengan cepat saat tahu kalau Lin Tian marah kepadanya. Jika kau masih bersikap bodoh, aku akan melemparkanmu ke dalam ruang jiwaku untuk bermain dengan beberapa saudaraku nantinya, ucap Lin Tian dengan marah. Maafkan saya Kaisar Lin, saya tidak akan berani kepada Anda Kaisar Lin, saya akan mengubah sikap bodoh saya, jawab roh pelindung dengan ketakutan. Siapa yang akan percaya denganmu? Ucap Lin Tian dalam hatinya sambil berbalik dan merobek ruang di depannya. Keduanya pun masuk langsung menuju ke neraka paling bawah di mana orang-orang di dunia tingkat rendah sampai tinggi dihukum. Saat Lin Tian keluar dari ruang itu, dia melihat kalau tempat dia muncul dan berdiri ada di ujung jurang neraka. Bahkan tidak ada jalan lain untuk menuju ke sisi yang lain dari neraka itu, karena di bawahnya, Lin Tian melihat api yang sangat luar biasa panasnya. Jika dia orang biasa, maka mungkin dia sudah mati meleleh. Apa ini nerakanya? Tanya Lin Tian kepada roh pelindung tersebut. Iya Tuan, tempatnya berada jauh di depan sana, dan butuh beberapa hari kita untuk ke sana jika terbang, jawab roh pelindung itu. Hah, bukankah tadi kamu mengatakan kalau kita bisa sampai di sana dengan cepat? Kenapa tiba-tiba sekarang menjadi beberapa hari? Tanya Lin Tian kaget. Bukannya roh sialan itu tadi mengatakan kalau dia bisa sampai ke neraka paling bawah dengan hanya merobek ruang saja, tanpa turun lagi ke bawah jembatan takdir, tapi sekarang untuk menuju ke tempat tersebut, dia berkata butuh beberapa hari lagi untuk sampai ke tujuan mereka. Bukankah sama saja itu membuat dia bertambah kesal? Kaisar Lin, saya tadi hanya mengatakan kalau kita bisa turun dengan merobek ruang, dan juga bisa terbang ke sana, tapi saya tidak ada mengatakan kalau setelah kita merobek ruang, kita langsung berada di depan tujuan kita, jawab roh pelindung dengan polos kepada Lin Tian. Mendengar jawaban dari roh itu, benar-benar membuat hati Lin Tian merasa menyakitkan. Dia sangat ingin menamparkan roh itu sampai mati, sayangnya dia menghentikan niatnya. Karena dia sekarang sudah masuk agak jauh dari tempat tujuan dia, maka dari itu dia tidak punya pilihan lagi untuk terbang menuju tempat tersebut. Jika dia tahu akan butuh beberapa hari untuk sampai ke sana, maka dia akan pergi setelah masalah di negeri langit selesai, tapi sekarang mungkin dia harus ke tempat itu dulu, setelah itu baru dia kembali. Baiklah, ayo kita terbang. Kau di depan, tunjukkan jalannya, ucap Lin Tian. Ayayeye baik Kapten, jawab roh pelindung itu dengan terbang di depan Lin Tian sebagai pemimpin jalan. Kapten matamu, ucap Lin Tian, dia hanya dapat menghela nafas berat sambil mengikuti roh pelindung itu dari belakang. Oke Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Kaisar Harimau, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewa Angin. Menurutmu bagaimana? Tanya bayi kecil menatap Dewa Angin. Saat ini, keduanya berada di dalam aula pertemuan, dan mereka hanya sedang menunggu perubahan yang terjadi di negeri langit. Beberapa saat lalu Dewa Angin melihat bayi kecil tersenyum, dia merasa kalau ada berita dari alam langit, karena itulah dia langsung menanyakan keputusan bayi kecil. Baiklah, kakak juga sudah setuju mengirim pasukan ke sana, dan juga orang-orang itu sudah berada di negeri langit, jadi mari kita ke sana. Ucap bayi kecil berdiri dengan senyum di wajahnya. Dewa Angin yang melihat kalau bayi kecil berdiri dan memutuskan untuk bergerak, dia dengan senang hati langsung menerima perintahnya itu, dan dia mengatakan semuanya kepada seluruh pasukan yang telah bersiap untuk bertempur. Hahaha, akhirnya kita berangkat. Semuanya, jangan buat malu pasukan kita, teriak Jenderal Nanmo dari keluarga Nan. Baik Jenderal Nanmo, ucap semua pasukan itu berteriak dan mengangkat senjata mereka ke langit. Yang lain juga begitu, mereka mengangkat senjata mereka pertanda mereka telah siap untuk bertempur. Bayi kecil yang melihat kesiapan para pasukan itu pun mengangguk puas. Kaisar Harimau, semuanya sudah siap, ucap Dewa Angin setelah beberapa saat baru saja kembali ke sisi bayi kecil. Hei,
Saatnya kita berangkat. Aku harap mereka tidak mengecewakanku, ucap bayi kecil dengan senyum dingin sambil mengangkat tangannya, dan sebuah lubang hitam muncul di langit. Semuanya, dengarkan perintahku, bunuh dan jangan sisakan satupun musuh kita. Teriak bayi kecil sambil memimpin terbang langsung ke lubang hitam. Baik Kaisar Harimau, bunuh dan jangan sisakan satupun musuh kita. Teriak semua pasukan secara serentak. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.